Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Wabil khusus bagi rekan-rekan yang masih mendapatkan notifikasi R2, R3, R4, dan R5. Di sini Bapak Ibu tentu saja surat yang kita akan sampaikan ini adalah usulan pengangkatan bagi rekan-rekan R2, R3 khususnya terlebih dahulu untuk menjadi full time. Diminta agar optimalisasi itu dilakukan percepat ataupun dipercepat tanpa harus menunggu selesainya tahap 2. Surat ini adalah per 11 Februari 2025. Bagaimana isinya? Ikuti video ini sampai selesai. Selain nanti kita akan menyampaikan surat edaran resmi dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan penetapan NIP 3K bagi rekan-rekan yang dari dinas ataupun Jabatan Profesional Kesehatan. Kita sampaikan dulu ini berkaitan dengan surat yang disampaikan kepada Mendagri oleh Komisi 2 dalam arti kata ini adalah secara pribadi oleh Bapak Mardhani Alisera. Berikut kami sampaikan aspirasi dari Forum Pegawai Non-ASN seluruh Indonesia, di mana aspirasi ini merupakan hasil audiensi dengan kami di DPR RI dengan surat nomor sekian tanggal 23 Januari 2025 tentang penyelesaian tenaga honorer maksudnya, di mana isinya sebagai berikut. Bapak Ibu, perjuangan untuk Komisi 2 merupakan salah satu jembatan bagi rekan-rekan yang R2, R3 khususnya yang memang ketiadaan formasi menjadi penyebab rekan-rekan tidak dapat diakomodir menjadi full time. Meskipun sebenarnya pihak Selnas harus memilah Bapak Ibu mana yang harus diutamakan dan mana yang harus dikemudiankan. Contohnya bagi rekan-rekan tahap 2 memang secara persyaratan mereka hanya minimal 2 tahun Jadi sebenarnya tidak layak apabila itu disamakan dengan rekan-rekan yang sudah termasuk dalam database PKN. Surat penting Mardhani Alisera ke Mendagri Tito Karnavian minta status R2 dan R3 diangkat menjadi P3K. Bunyinya seperti ini. Persoalan honorer masih belum rampung apalagi status R2 dan R3 yang hingga kini masih jadi dilema. Ini bunyi surat Mardhani Alisera. Sebagaimana diketahui pemerintah telah berkomitmen akan menyelesaikan seluruh non-ASN. Namun faktanya selesai tahap 1 belum rampung. Mendagri menegaskan kepada Pemda untuk mengajukan jumlah kuota promosi yang dibutuhkan seleksi tahap 2. Nah ini tahap 1 belum rampung, sudah tahap 2. Ini banyak sekali permintaan ataupun komentar dari rekan-rekan yang tahap 1, apalagi yang R2, R3 ini agar seharusnya diselesaikan yang tahap 1. Seleksi tahap 2 pun dibuka kembali pada tahun 2025 ini untuk mengisi sejumlah formasi yang kosong. Nah, formasi kosong itu kenapa tidak dilelang maksudnya untuk diprioritaskan bagi rekan-rekan yang R2, R3 itu. P3K penuh waktu tentu saja sudah jelas status, gaji, dan tunjangannya. Sementara paruh waktu gajinya tidak sebanding. Karena memang gajinya bahkan ada opsi minimal gaji honorer Berkaitan itulah anggota Komisi 2 menyurati Mendagri agar rekan-rekan R2, R3 ini diangkat secepatnya. Status R2 adalah K2, status R3 adalah yang terdata di database BKN. Mardhani Alisera menyampaikan aspirasi dari Forum Pegawai Non-ASN. Aspirasi ini merupakan hasil audiensi tanggal 25 Januari kemarin yang berisi tentang penyelesaian tenaga honorer sebagai berikut. Pertama, melakukan percepatan optimalisasi formasi yang berstatus R2, R3 agar bisa diangkat menjadi P3K pada waktu dengan tidak melihat pendidikan, profesi, serta tidak menunggu proses tahap 2 selesai. Kedua, memberikan kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran belanja daerah yang tidak boleh lebih dari 30%. Ini kan kemarin boleh lebih dari 30% itu hanya untuk penggajian dari paruh waktu Nah, tetapi dengan diangkat menjadi penuh waktu, maka anggaran 30% itu harusnya juga bisa lebih untuk mengakomodir yang penuh waktu. Kemudian selanjutnya mengambil alih pos anggaran honorer P3K agar tidak dibebankan kepada daerah. Mardhani menambahkan hal ini mengingat pendapatan asli daerah atau PAD berbeda-beda karena lahir dari produk hukum yang sama, yaitu Undang-Undang 20 harusnya juga sama Legislator PKS itu melanjutkan melihat aspirasi di atas, pihaknya berharap dan meminta Kemendagri bisa mengambil langkah solutif bagi kepala daerah, yakni dengan membuat dan mengusulkan formasi P3K ke Mendagri lagi untuk tambahan. Kami juga berharap ada langkah solusi untuk pelanggaran anggaran belanja pegawai
Kami juga berharap ada langkah solusi dalam pelanggaran anggaran belanja, bagaimana poin di atas tadi, artinya boleh dilebihkan. Terakhir, Mendagri menutup suratnya yang dipublis pada 11 Februari dengan ucapan, demikian surat permohonan ini, kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ini langkah yang baik Bapak Ibu yang dilakukan Pak Mardani ini dalam rangka memang agar rekan-rekan R2 R3 ini didulukan ya. Nah, ini juga dibahas di JPNN. Honorer R2 R3 datang mengadu kepada Komisi 2 sebagai wakil rakyat, ini mereka harus segera bergerak cepat. Ketua Umum Asosiasi Pegawai P3K Nur Baiti menjelaskan, Mardani telah melayangkan surat pada tanggal 11 yang tadi ya. Nah, surat itu merupakan bentuk dukungan ya kepada honorer. Memang tanggal 22 ada beberapa aliansi honorer datang menghadap beliau menyampaikan beberapa masalah. Salah satunya adalah forum dari Banten ini. Nah, dalam surat itu lanjutnya ada 3 poin yang diharapkan para honorer dan direspon oleh Bapak Mardani. Di antaranya adalah harapannya agar dengan instruksi Kemendagri tidak ada lagi kepala daerah yang berat mengusulkan P3K ke pusat. Nah, ini tadi berkenaan dengan anggaran 30%. Doakan agar surat beliau segera direspon Kemendagri, besar harapan saya dan kawan-kawan R2 dan R3 ini dapat terakomodir. Gejolak para honorer rasakan tambahnya karena mereka ingin segera diproses yang menjadi ASN dan mendapatkan SK P3K tanpa harus menunggu seleksi P3K tahap 2 selesai mengingat banyaknya usia yang sudah kritis, khususnya tahap 1 yang R2 R3 itu ya. Nah, di antara 3 poin yang tadi melakukan percepatan optimalisasi ya. Jadi optimalisasi ini kan mengisi sisa formasi ya. Sisa formasi itu sebagaimana informasi itu nanti akan dioptimalisasi pada bulan Juli, yaitu selesai tahap 2 jika masih ada formasi kosong. Nah, itu jangan sampai dibiarkan tahap 2 itu memperoleh formasi kosong itu maksudnya. Jadi diutamakan ke R2 R3. Memberikan kelonggaran terkait biaya anggaran daerah, kemudian mengambil alih ya pos anggaran P3K ini yang dibebankan kepada daerah hanya cukup diambil oleh pusat. Ini Bapak Ibu kabar gembira ya sedikit bagi kita R2 R3 yang semoga dengan ini bergerak cepat dari Komisi 2 dalam hal ini Pak Mardani itu dapat didengar oleh Kemendagri dan diambil langkah cepat ya Bapak Ibu dalam penyelesaiannya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini ada informasi ya berkaitan dengan rekan-rekan yang khususnya di Kementerian Kesehatan untuk tahap 1. Nah, ini ada indikasi bahwa pelaksanaan tugas bagi P3K pelamar XTHK 2 dan non-ASN yang terdaftar di lingkungan Kementerian Kesehatan ini nanti baru akan mulai menerima SK itu di bulan Juli ya 2025. Apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman Kemenkes, serta agar dapat mengikuti perkembangan informasi melalui laman Kemenkes. Kemudian seleksi P3K di lingkungan Kemenkes ini tidak dipungut biaya. Jadi Bapak Ibu ini untuk Kemenkes ya. Mudah-mudahan daerah lain tidak seperti ini. Harusnya Maret sudah bisa ya dikeluarkan SK, walaupun gajinya mungkin baru bisa dimulai di April, nggak apa-apa, yang penting itu sudah lebih cepat dibandingkan harus ya berlalu Juli. Kalau Juli maka gaji 13 pun Bapak Ibu tidak akan mendapatkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.